di sini ada for loop 10 baris dan ini ada 1 baris lagi misalkan. Nah, tapi di sini for-nya ini 1 sampai 1 juta. Otomatis kan yang sebetulnya yang pasti menghabiskan waktu prosesnya kan yang di dalam for loop-nya ini. Jadi kalian cukup fokus ketika kalian memodikan atau akan di sini supaya bisa lebih cepat kan sih dari terus juta kali seperti itu. Jadi kalau kalian punya program ini masih ada lagi misalkan ternyata yang dominan itu hanya di bagian ini misalkan. Kan kalau di C atau C++ kan bekerjanya secara objek kan. Nah itu juga sama. Dari sekian banyak objek yang kalian desain di dalam satu program, objek mana sih yang paling menyita waktu atau yang paling dominan dari sisi time consuming menghabiskan waktunya. Nah itu kalian bisa konsentrasi ke situ untuk memodifikasi supaya dia lebih cepat lagi. Oke, ada yang masih ada satu lagi. Ini juga biasanya untuk memilih sebuah algoritma dari untuk sebuah aplikasi. Sama aja, jadi contohnya misalkan kalau yang kemarin saya kasih contoh untuk aplikasi searching, kan ada teknik yang pakai dibandingin dari awal sampai akhir satu-satu atau pakai cara binary search kan, ya kan? Nah itu berarti kalian juga bisa memilih algoritma apa yang cocok untuk suatu algoritma itu. Oke. Sebelum sampai ke sini ada yang tanya dulu. Cukup jelas kan? Jadi sudah sampai kalau ujian sudah cukup lagi. Dan terus terang kemarin kajian kuliah saya ngajar kuliah scientific yang kuliah tadinya ada rancangan dan komputasi saintifik kalau salah ya, rancangan algoritma dan saintifik komputing itu. Kalau gantinya ada Silvon. Baru itu saya sungguh nggak pernah ngasih mahasiswa dia, tapi pas saya ngasih dia itu mahasiswa itu pernah bisa apa-apa. Jadi kadang-kadang kosong, kadang-kadang ada ujian, jadi gimana saya masih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ada contoh nih. Coba kalau kalian lihat, kira-kira algoritma ini ngitung apa sih? Pangkat. Ini menghitung X pangkat N. Jadi di sini makanya ada input. Ini kan satu prosedur, satu functionnya. Ini ada bilangan X-nya dan ada integer N-nya. Terus kemudian kalian lihat di sini dia muter sebanyak. Ini kan paling simpel nih, program paling simpel untuk menghitung pangkat. Jadi kalau banyak X pangkat N, dia kalikan X-nya N kali ya. Makanya muter di sini sebanyak N kali. Nah, ini pada waktu kita dikasih seperti ini, terus kemudian kita diminta analisa kompleksitasnya seperti apa. Ya kita bisa buat aja seperti ini. Jadi oke, kita nggak tahu secara real dia butuh berapa second atau berapa detik. Kita bisa bilang aja pokoknya butuh waktu T1 ya kan? Jadi secara simbolik aja. Terus untuk memproses for loop T2, untuk assignment hasil kali X di T3, untuk returnnya cuma T4. Terus sekarang kita lihat berapa kali dia diprosesnya. Untuk yang baris pertama hanya sekali ya. Kalau yang baris kedua ya karena harus muter for loop-nya kan sebanyak N-1, makanya dia N1 kali. Yang badan di dalam loop-nya juga sebanyak N-1 kan. Jadi makanya di sini ya N1 ini nanti dikalikan T2 dan ini T3 nya dikalikan N1 karena prosesnya sebanyak N1 kali. Yang terakhir juga cuma 1 kali. Udah. Jadi running time-nya kita bilang tinggal jumlahnya aja semua ini. Nah, kita kan anggap ini konstan kan, T1, T2 aja kan. Kan ini kan cuma representasi dari
kita nggak perlu tahu karena kita kan tadi bilang ini bebas dari mesin yang dipakai. Akibatnya karena ini kita bisa konstan, kita kan tadi mau membuat paritkan itu fungsi dari n kan, jadi kita kumpulin yang ada n-nya. Ya, ternyata kita bisa dapat bentuk tn-nya seperti ini. Nah, kalau kita lihat tn-nya seperti ini masuk ke kategori fungsi apa? Dilihat dari tingkat pertumbuhannya. Linear, kuadratik, logaritmik, atau eksponensial. Linear kan, karena itu cuma yang ada kan di sini. N-1 kan yang satu. Ya, jadi kita bisa bilang ini suatu fungsi yang linear. Gak bisa kan? Ada yang buat? Ada yang masih bingung? Ini ya kalian harus worry buat ini karena kita memang hanya kita pakai sebagai simbol dan sebagai parameter aja. Tapi yang penting adalah kita bisa menjadikan berapa kali ini setiap ini kan kita anggap operasi aritmetiknya atau operasi basicnya itu kan yang paling nih, ya kan? Terus di sini operasi basicnya adalah sign-nya tanda panah ini. Nah ini kan juga diproses n satu kali. Jadi seperti itu. Oke. Nah ini akan jadi muncul pertanyaan kemudian. Tadi kan bolak-balik saya bilang yang namanya running time itu adalah fungsi dari input, ya kan? Jadi dia akan ditentukan oleh besarnya si input yang kita berikan ke algoritma tadi. Jadi artinya TAN itu akan merupakan jadi pokoknya ini akan bergantung kepada input size dari si n-nya. Oke. Nah, sekarang ada problem nih. Ini kadang-kadang kita untuk satu masalah atau satu problem itu bisa kita buatkan algoritma yang sama, artinya algoritma suatu algoritma. Tapi kemudian pada saat kita berikan input, ini kadang-kadang jadi sama-sama algoritmanya itu algoritma A, tapi dikasih input besarnya n. Ini bisa hasilnya akan berbeda dengan masih tetap algoritma A, ukuran size-nya n, tapi mungkin di sini hasilnya yang ini X, yang ini hasilnya bisa Y. Dan ini bisa terjadi. Sebagai contoh misalkan nih, dia sometimes kita diberikan dua buah input yang ukurannya sama. Jadi size-nya kan sama n juga. Tapi kemudian algoritmanya itu memberikan running time yang berbeda. Yang paling sering dipakai sebagai contoh ini adalah masalah sorting. Ini misalkan kita diminta untuk men-sort yang sama-sama listnya itu sebanyak 6 elemen, tapi pada waktu kita berikan entry inputnya, mengentry elemen-elemen listnya, ini kita melakukannya dengan cara-cara yang berbeda. Algoritmanya sama, yang kita mau jalankan, input size-nya sama, tapi begitu dijalankan untuk di-sort, kira-kira dari yang semua ini mana yang paling cepat selesai? Dari sisi kalau mau di-sort dari kecil ke besar, yang kedua, kenapa? Kita sudah kemasukannya sudah terurut. Sebaliknya yang ketiga, kita masuknya terurut, tapi terurutnya kembali. Ini setengah mati secara banyak kerjanya. Jadi di sini yang kalau hanya kita mengharapkan outputnya itu adalah suatu list yang sudah tersortir secara ascending, maka yang pertama itu dikatakan nanti kita berada pada kasus average atau kasus yang rata-ratanya. Sedangkan kalau yang kedua ini kita diberi kasus yang best atau kasus yang terbaik.
kan programnya nggak ngerjain apa-apa, ya pasti akan performanya akan lebih cepat dibanding yang worst. Jika bisa lihat di sini, algoritmanya sama yang kita pakai, terus input size-nya juga sama, semuanya sama, tapi cara kita menginput entry-nya ini yang berbeda. Nah ini makanya muncul best, worst, dan average case. Jadi kadang-kadang tentang suatu algoritma itu orang juga menentukan berapa sih worst case-nya, berapa sih best case-nya. Worst case itu biasanya lebih sering dipakai karena artinya kalau kita sudah bisa menentukan parameter yang dalam keadaan buruk, pasti nggak akan ada yang lebih jelek lagi ya. Ya, itu algoritma yang sama ya. Nah sebenarnya kalau misalnya kita bilang, oh saya dapat nih running time tapi untuk best case, ini kan sudah nggak jelek juga. Ya kalau misalnya inputnya memang di best case terus, jadi kalau dikasih best apa yang kondisi yang lain, hasilnya mungkin pastinya akan lebih jelek dari yang best case pasti. Jadi di sini kadang-kadang memang kalau kalian mendesain satu aplikasi, terus kemudian ditanya sama sistem analisnya, oke ini kira-kira best case dan worst case-nya berapa nih kompleksitasnya, dan kita jawab. Jadi artinya best dan worst-nya apa bisa berbeda soalnya. Oke, ada juga algoritma yang best dan worst-nya sama, atau dengan kata lain dia tidak punya perbedaan case seperti ini. Bisa ambil contoh nggak? Kalau masalah searching, kira-kira best case-nya gimana? Kalau misalkan ada elemen yang kita mau cari, itu sudah muncul di elemen pertama. Itu kalau pakai linear search atau istilahnya search-nya dari depan. Jadi kalau pakai binary search, kira-kira best case-nya kapan? Kepada saat seperti apa? Artinya kan? Kemarin waktu saya minta Arisna kasih contoh, kalau linear search itu kan dia search-nya mulai dari elemen pertama. Tapi kalau binary search kan dia berusaha membagi dua kan, cari elemen tengah kan. Nah ini kalau hanya kalian compare dengan elemen tengah, ternyata yang dicari di elemen tengah, itu berarti best case-nya dari binary search. Malah justru kalau dia munculnya di ujung-ujung, itu malah yang worst case-nya. Kalau linear search, worst case-nya linear search akhir kan? Kenapa? Maksudnya nggak ada ya, berarti kan tetap aja worst case kan berarti yang nggak ada atau yang muncul di yang terakhir kan berarti tetap harus di search satu-satu, di compare kan? Jadi worst case-nya ya kalau dia nggak ada di dalam ini atau yang muncul di elemen terakhir itu kalau yang di search. Nah, jelas ini meskipun algoritmanya sama, inputnya juga size-nya sama, tapi dia memberikan kasus yang running time yang berbeda. Nah ini biasanya makanya di sini coba dibedakan, bisa dinyatakan secara grafikal. Worst case itu pasti menjadi dianggap sebagai upper bound-nya ya, dari semua proses running time dari biasanya dari fungsi time complexity. Worst case ini dijadikan
ada faktor hitung probability kemunculan tadi. Nah ini biasanya akan lebih sulit untuk dihitung. Oleh sebab itu di dalam analisa algoritma orang akan lebih senang hanya menentukan worst case dan best case-nya. Karena kalau udah tahu worst case-nya ya udah aman, kalau ini paling jelek nih. Nggak akan ada yang jelek lagi kayak gitu. Oke, jadi ini kalau secara matematik, kalau pakai matematik jadi harusnya tahu nih penulisannya best case itu adalah sebuah fungsi bn, kemudian bn-nya itu adalah minimum dari semua parameter atau kompleksitas untuk input i berbagai jenis i ya. Tadi ini kan kalau yang worst case dia maksimum number of steps kan, kalau yang best case dia minimum number of steps. Sedangkan kalau yang average case ini dibuka oleh average number of steps taken of any distance. Jadi di sini memang secara matematik pun dinyatakan. Nah, yang satu untuk best case ini minimum, yang worst case dia maksimum. Nah yang di sini masih dikali dengan probability kemunculan si i-nya tadi. Oke. Nah, dulu pernah dengar algoritma insertion sort di situ ada di ya kan? Idenya kalau kalian cari sembarang list dari bilangan seperti ini, terus kalian harus mengurutkan sorting kan, misalkan mengurut dari besar ke dari kecil ke besar. Nah ini ternyata kalau kalian lihat si algoritma insertion sort ini cuma seperti ini. Kira-kira rangkaiannya seperti apa? Oke, kalau tadi saya pakai notasinya karena kan saya pakai C, sementara karena saya misalkan ini cos saya pakai C, dan beda kan. Nanti saya nggak terlalu peduli besarnya dia seperti apa, yang penting berapa kali dia diproses. Nah, kalau kita misalkan lihat ini semua masuk di dalam for loop kan, D-nya jalan dari 2 sampai panjangnya list A-nya. Nah, makanya dia diprosesnya n kali. Kenapa kok bisa n kali? Karena dia dari 2 sampai length A. Length A-nya misalkan n, ya kan? Ya kan, jalannya kan D-nya dari 2 kan. Tapi pada waktu dia sampai dengan length A, dia masih ngecek lagi kan, udah sampai lagi kan, jadi pasti tambah 1 kali lagi. Karena dia udah sampai length A ya udah, terus banyak n, dia keluar kan. Nah dia di sini, misalnya bukan n yang 1 tapi n. Oke, terus yang ini karena di dalam loop G juga sama pasti n, tapi kenapa kok dia jadi n1 di situ? Karena kan begitu sudah sampai n, ini kan nggak diproses, ya makanya dia cuma n-1. Yang ini juga cuma n-1. Jelas ya? Nah, yang problem adalah yang di dalam while. Kenapa yang while itu kok bentuknya berupa summation? Berupa deret gitu.